없어서 턱이 좀 각이 졌고. Film diawali di malam hari. Kita diperlihatkan di mana terdapat tabrakan kecil antara dua mobil yang membuat masing-masing pengendara keluar. Pengemudi yang ditabrak mencoba memotret bagian belakang mobilnya sebagai barang bukti. Tapi tiba-tiba seorang pria dengan sadis menikamnya secara brutal, yang bisa kita katakan sebagai psikopat. Psikopat ini bernama Kang. Di keesokan harinya, seorang pria bernama Lee dan juga anak buahnya bernama Taesuk mencoba menuju TKP. Tetapi mereka malah terjebak macet di tengah kota. Di tengah kemacetan itu, Lee melihat keributan di depan kasino. Langsung saja Lee mengecek kasino itu. Walau banyak gangster mencoba menghalangi Lee, langkahnya tak terbendung oleh para gangster tersebut. 깡투새끼가 허락받고 아니 오늘은 좀 돌아 뭘로 먹어 이 약을 야이 길을 막고 그러세요 꼭 따세요 네. Di lain tempat, kita diperlihatkan oleh seorang pria kekar yang sedang berlatih tinju dengan menggunakan samsak yang bernama Dongso. Diketahui dia adalah bos gangster dari wilayah tersebut. Di sana, anak buahnya mengabarkan kalau ada polisi yang mengacau di kasino miliknya. Dan rupanya samsak yang digunakan oleh Dongso ini berisikan manusia. Langsung saja Dongso menelpon kepala kepolisian di wilayah itu yang tidak lain atasan Lee untuk menghentikan bawahannya itu agar tidak mengacau kasino miliknya. Rupanya sejak lama Dongso telah bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memperlancar usaha kasino ilegalnya tersebut. Tak lama atasan Lee langsung menyuruh Lee untuk segera menuju TKP tempat pembunuhan. Sesampainya di TKP, Lee langsung menyelidiki mobil korban. Dengan melihat si korban, kemudian ia mencurigai dengan goresan yang berada di belakang mobil korban. Ia mencurigai kalau ini adalah pembunuhan acak dan juga disengaja. Di tempat lain, Dongso sedang bernegosiasi damai dengan salah satu bos gangster di wilayah itu, yang bernama Sangdo. Mereka bernegosiasi dengan bisnis yang mereka lakukan agar tidak terjadi perselisihan di antara mereka. Namun sikap Sangdo sangat tidak menghormati Dongso, yang membuat terjadi keributan di antara anak buah mereka masing-masing. Dan negosiasi berlangsung dengan adanya pukulan oleh Dongso. 형님이 친구라고 참고 계신 거 안 보이십니까? 노락실 사원은요. 그러면 사원이 다릅니다. 이 새끼가 이러라고 진짜. 맛있네. Di sisi lain, para kepolisian sedang berdiskusi motif apa yang dilakukan oleh pelaku, hingga sekejam itu menghabisi si korban. Para polisi ini menduga kalau ini adalah motif perampokan. Namun Lee membantah hal tersebut. Ia menjelaskan ini merupakan motif pembunuhan acak yang dilakukan oleh pembunuh berantai. Karena terdapat beberapa kasus dengan motif dan pola yang serupa seperti kasus-kasus sebelumnya. Terjadilah perdebatan di antara polisi tersebut. Lee yang kekeh terhadap penyelidikannya memilih pergi karena para polisi tidak sependapat dengan penyelidikan Lee, yang mengira ini hanyalah motif perampokan biasa. Di lain tempat, sepulangnya Dongso dari tempat Sangdo, di perjalanan kondisi cuaca saat itu hujan deras. Tiba-tiba mobil Dongso ditabrak dari belakang. Ya, kalian tahu dia siapa teman-teman? Tentu itu adalah psikopat Kang, dengan motif yang sama seperti korban-korban sebelumnya. Dongso spontan langsung keluar dari mobil untuk melihat kondisi di belakang mobilnya dan memaafkan psikopat Kang. Ketika Dongso ingin masuk ke dalam, dan inilah yang terjadi.
Dongso pingsan di tempat dan terluka parah akibat tikaman dari Kang. Beruntung, dengan penanganan yang cepat, Dongso berhasil diselamatkan. Di tempat lain, semua anak buah Dongso langsung menyerbu markas Sangdo, yang mengira ini adalah perbuatan dari otak Sangdo. Di sisi lain, terlihat psikopat Kang yang menjahit lukanya sendiri setelah berkelahi dengan Dongso. Dan dengan keadaan yang seperti itu, psikopat Kang masih sempat-sempatnya membunuh kakek tua di sana. Kondisi Dongso kini terlihat pulih. Di sana juga datanglah Lee yang ingin menjenguk bos gangster tersebut. Sambil terlihat mengejek Dongso, tujuan dari kedatangan Lee ini ingin melakukan investigasi mengenai penyerangan yang telah terjadi terhadap Dongso. Namun Dongso tidak ingin bekerja sama dengan Lee. Biarlah dengan tangan Dongso sendiri, ia mencari pelaku yang menyerangnya. Tanpa sepengetahuan Dongso, Lee kemudian menyelidiki ke basement untuk melihat kondisi mobil Dongso. Tepat seperti dugaannya, penyerangan yang dilakukan terhadap Dongso ini adalah penyerangan yang memiliki pola yang sama seperti kasus yang sedang ia dalami, yang dilakukan oleh pembunuh berantai. Dan membuktikan pola kasus ini kepada kepala kepolisian, yang sedikit mulai percaya terhadap penyelidikan dugaan kasus pembunuhan berantai ini. Untuk semakin memperjelas penjelasannya kepada atasannya, Lee menjelaskan orang bodoh mana yang berani berurusan dengan bos gangster seperti Dongso ini kalau bukan pembunuh berantai. Selama Dongso berada di rumah sakit, diam-diam Sangdo telah mengambil semua investor properti yang telah dimiliki sebelumnya oleh Dongso. Di sini, psikopat Kang mulai melakukan aksinya kepada korban barunya dengan menikam sopir truk menggunakan pisaunya dan mengambil kendaraannya. Tanpa disadari Kang, temannya masih berada di dalam truk. Tanpa pikir panjang, Kang juga langsung membunuhnya, yang membuat pisau yang digunakannya terjatuh dari truk tersebut. Beralih ke Dongso, yang berhasil membuat sketsa dari si pelaku dengan menyewa pelukis di sana. Setelah mengetahui wajah pelakunya, Dongso langsung menyuruh semua anak buahnya untuk mencari pelakunya. Tak lama kemudian, datanglah Lee meminta bukti lain terkait penyerangannya waktu itu. Namun lagi-lagi Dongso tidak ingin bekerja sama dengan polisi, apalagi terhadap Lee. Kemudian anak buah Dongso menemukan dan memberikan pisau yang digunakan oleh Kang untuk menyerang Dongso waktu itu. Akan tetapi Dongso sepertinya memiliki rencana lain setelah pisau itu berada di tangannya. Di keesokan harinya, Dongso menghubungi Lee untuk mengajaknya ke markasnya. Tujuan dari Dongso ini ingin bekerja sama dengan Lee untuk menangkap psikopat itu dan memberikan sketsa wajah Kang kepada Lee untuk mempermudah pencariannya. Di malam harinya, Dongso memiliki rencana jahat dengan menyuruh anak buah Dongso untuk membunuh Sangdo di markasnya secara diam-diam, karena telah merebut investornya. Alhasil rencananya itu berhasil membunuh Sangdo dengan menggunakan pisau psikopat tersebut. Dengan ini, polisi mengira dalang dari pembunuhan Sangdo adalah psikopat Kang, yang artinya psikopat Kang ini dikambing hitamkan oleh Dongso. Paginya, kepolisian dan forensik mulai menyelidiki TKP. Akan tetapi, Lee langsung menuju ke kediaman Dongso. Lee mengetahui dalang dari pembunuhan Sangdo adalah Dongso menggunakan pisau dari psikopat Kang. Dengan kesal, Lee langsung menghajar Dongso. Dengan badan yang sangat kekar, tentu Lee bukanlah lawan sepadan dengan Dongso. Lee sangat kesal mengapa ia tidak memberitahukan pembunuhan itu kepada Lee, yang membuat posisi Lee kini semakin terancam di kepolisian. Ia mengancam akan menangkap Dongso setelah semua ini selesai. Berita kematian Sangdo dan pembunuhan berantai kini gempar di seluruh Korea. Dengan begitu rumitnya dan lamanya penyelesaian kasus ini, pihak intelijen kini mengambil alih kasus pembunuhan berantai tersebut menggantikan posisi Lee.
Di sisi lain, Dongso bersama anak buahnya tanpa rasa bersalah terlihat menghadiri pemakaman dari Sangdo. Tanpa Dongso ketahui, Kang juga berada di pemakaman Sangdo, yang terlihat mengamati Dongso dari kejauhan. Tujuan Kang ini adalah memberitahu anak buah Sangdo kalau Dongso inilah yang sebenarnya membunuh bosnya dengan menggunakan pisau miliknya. 누구? Di keesokan harinya, saat Dongso dan Lee mencari bukti dari mobil Kang, tiba-tiba Dongso dan Lee dikejutkan dengan kedatangan semua anak buah Sangdo yang menyerang markas Dongso secara brutal. Di sana hanya ada Dongso dan Lee melawan banyaknya anak buah Sangdo. Dan endingnya Lee dan Dongso berhasil melawan semua anak buah Sangdo, dan wakil dari Sangdo pun meninggal di tempat, menyusul bosnya itu. Setelah mendapatkan bukti sidik jari, Lee dan anak buahnya bekerja sama dengan istri sopir truk untuk memancing Kang supaya datang dengan menelpon Kang dan bertemu di rumah makan. Saat rencananya mulai dilakukan, rupanya Kang telah berada di tempat tersebut. Kang yang menyadari dirinya dijebak langsung kabur menghindari kejaran Lee beserta anak buahnya, dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Setelah kejadian itu, Lee mendapatkan informasi baru posisi kediaman dari Kang, dan menemukan foto Kang yang berada di kediamannya. 좀 해야지. 일부러 Setelah mendapatkan foto Kang, tentu polisi dan gangster lebih mudah mengenali pelaku, dan mulai bekerja sama untuk mencari Kang. Di keesokan harinya, kondisi cuaca saat itu hujan deras. Dongso yang berada di halte bus terlihat meminjamkan payung kepada seorang siswi yang terlihat kehujanan. Di malam harinya, pasukan Dongso dan juga Lee berkumpul di suatu bar. Di sini terlihat mereka sudah sangat akrab, mereka bermain kartu dan minum-minum bersama. Sampai Dongso dan Lee melihat berita di TV. Berita itu mengabarkan telah terjadi pembunuhan oleh seorang siswi. Melihat hal itu, Dongso begitu kaget melihat payung yang diberikannya tadi siang kepada siswi tersebut. Tanpa pikir panjang, Dongso dan Lee langsung mengerahkan semua pasukannya untuk mencari keberadaan Kang yang berada di rumah. Namun psikopat Kang tidak berada di rumahnya. Mereka berencana untuk menunggu keberadaannya, tapi secara diam-diam. Tak lama datanglah psikopat Kang menggunakan mobilnya. Para pasukan juga sudah bersiap menunggu kedatangan psikopat ini. Akan tetapi Kang menyadari bahwa ada hal yang aneh di sekitar rumahnya, dan langsung tancap gas menghindari rumahnya. Dan terjadilah kejar-kejaran antara mobil Kang, Dongso, dan juga Lee. Dan akhirnya terjadilah tabrakan di antara ketiganya. Kang kini berusaha keluar dan lari menghindari Dongso dan juga Lee. Mereka mulai berpencar untuk mengejar Kang.
Akan tetapi cukup disayangkan, anak buah Dongso harus terbunuh karena tikaman Kang. Anak buah Dongso berteriak. Mendengar hal itu, sontak mengundang Dongso dan juga Lee menuju anak buah Dongso yang sedang sekarat tersebut. Sampailah Dongso di sebuah tempat karaoke. Ia curiga dengan tempat tersebut. Dan benar saja, Kang berada di dalamnya yang sedang menyandra pengunjung di dalamnya. Setelah dirasa yakin Kang berada di dalam, Dongso langsung menghantamkan pintu dan menghajar psikopat Kang hingga membuatnya pingsan. Dan dengan kejamnya, Dongso menyeret psikopat itu keluar. Di sisi lain, Lee berusaha menyelamatkan nyawa anak buah Dongso yang telah sekarat tersebut dan meminta info kepada anak buahnya di mana posisi Dongso sekarang. Beralih ke Dongso yang telah mengikat psikopat Kang di suatu tempat dan menyiksanya dengan begitu brutal. Namun di sini Kang begitu menikmatinya. Kang malah mencoba memancing emosi Dongso. Dongso yang sudah kepalang emosi ingin memenggal kepala Kang. Dan saat ingin menghabisi Kang, tiba-tiba datanglah Lee dengan menabrak Dongso hingga pingsan dan mengambil psikopat Kang. Lee ingin Kang dihukum di penjara dan mengembalikan nama baiknya di kepolisian. Setelah sebelumnya bekerja sama, kini Dongso hanya bisa melihat semua anak buahnya ditangkap. Dan juga kasino milik Dongso kini juga disita oleh pihak kepolisian. Singkat cerita di persidangan, perbuatan Kang tidak memiliki bukti terkait kasusnya. Di sini Lee juga terlihat bingung, karena Kang bisa saja bebas karena Lee tidak memiliki bukti yang kuat untuk memenjarakan Kang. Namun tiba-tiba datanglah Dongso. Ia berkata kepada hakim bahwa dirinya adalah satu-satunya korban yang selamat dan satu-satunya saksi dari kasus pembunuhan Kang. 자기 몸에 칼 담근 새끼 저기 저 새끼가 맞습니다. 잡아 죽이려고 만든 몽따주입니다. 장일 뿐입니다. 증인의 증거는 법. 저런 개새끼한테 인권이 어디? 새끼는 살려두면 안 되는 거라고. Dengan epiknya Dongso kemudian melepas bajunya untuk memperlihatkan luka tikaman akibat Kang waktu itu. Dan untuk membuktikan perkataannya ini benar, Dongso menyuruh Kang memperlihatkan luka di dada kiri Kang. Dan benar saja, terdapat luka tikaman akibat Dongso waktu itu. Setelah semua bukti terlihat jelas, hakim memutuskan menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Kang. Dan Dongso juga harus dipenjara, karena terbukti dan mengakui telah membunuh Sangdo. Rupanya, ini merupakan rencana Dongso. Sebelum persidangan terjadi, Dongso menemui Lee untuk menghajarnya karena telah mengkhianati kerjasama ini. Akan tetapi, Lee memberikan usul kepada Dongso. Jika ingin bertemu Kang dan menyiksanya, Dongso harus juga ikut masuk ke dalam penjara. Nanti di penjara, Dongso bisa berbuat semuanya apapun yang ia lakukan. Mendengar hal itu, Dongso pun setuju dengan usulan Lee. Apapun itu untuk menyiksa Kang karena telah berani berurusan dengannya. 2 hari kemudian, Dongso mulai masuk ke dalam sel penjara dengan penjagaan ketat karena di sana semua anak buah Dongso telah menunggunya. Bukannya takut, malah terlihat raut muka bos gangster ini yang begitu tenang. Sambil berjalan menuju sel, Dongso terlihat tersenyum manakala melihat psikopat Kang dengan raut muka cemas memandangi Dongso. Dan di ending film saat psikopat Kang sedang mandi, datanglah Dongso dan diakhiri dengan raut muka senang Dongso untuk menyiksa psikopat Kang. 네, 끝은 봐야지.